Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon pegawai Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ingin belajar tentang materi petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, mari belajar bersama saya. Manfaat pembentukan KDKMP yaitu pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, lalu menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP atau kesejahteraan petani naik, lalu menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu menekan tingkat kemiskinan ekstrim dan menekan inflasi. Model pembentukan koperasi yaitu pendirian koperasi baru, lalu pengembangan koperasi yang sudah ada, revitalisasi koperasi. Jadi pembentukan KDKMP ini diawali oleh musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk menentukan model pembentukan koperasi, baik pendirian, pengembangan, atau revitalisasi. Nah, pelaksanaan musyawarah desa khusus ini atau musyawarah kelurahan khusus memperhatikan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, lalu ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada sambutan kepala desa atau lurah setempat, penayangan video Bapak Presiden terkait Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, baca doa, memilih pimpinan rapat 3 orang, membahas menjelaskan tujuan pembentukan KDKMP, lalu memilih pengurus dan pengawas, membahas permodalan, menetapkan simpang pokok, wajib, serta permodalan lainnya, membahas bidang usaha dan rencana kerja, menetapkan domisili kantor KDKMP, masukan saran, dan membaca kesimpulan keputusan rapat, pengesahan rapat, serta penutup. Nah, pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus itu disebarluaskan dan dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi digital antara lain situs web atau media sosial. Mekanisme penamaan koperasi yaitu pertama harus memuat nama desa atau kelurahan setempat ya. Formatnya seperti ini, diawali ada tanda kutip koperasi ini, dilanjutkan dengan frasa Desa Merah Putih ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada kesamaan nama atau desa kelurahan, maka ditambahkan nama atau kecamatan, kabupaten, kota. Seperti ini, Koperasi Desa Merah Putih, Kecamatan Ceper misalnya. Sosialisasi masif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa strategi publikasi melalui website, akun terbuka, media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya, dan menggunakan hashtag atau tagar, yaitu Kopdes MP Merah Putih atau Merah Putih atau Merah Putih, tagar Merah Putih ya, dan pendekatan berbasis komunitas melalui partisipatif aktif seluruh masyarakat desa atau kelurahan. Pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu syaratnya adalah mempunyai pengetahuan tentang koperasi, jujur, loyal, dan dedikasi terhadap koperasi. Lalu mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan, tidak mempunyai hubungan keluarga, ya, tidak ada pengurus lain ya, tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Nah, jumlahnya adalah harus ganjil dan minimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Bidang usaha, wakil ketua, bidang anggota, sekretaris, bidang bendahara, dan memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi pengurus itu dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Jadi strukturnya seperti ini ya. Selanjutnya, pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi syaratnya adalah mempunyai pengetahuan keterampilan kerja, jujur, dan berdedikasi terhadap koperasi. Lalu tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu pailit. Tidak pernah dihukum ya 5 tahun. Ketua pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu dijabat oleh kepala desa atau lurah sebagai pengawas koperasi. Tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga sampai derajat ke-1 dan pengawas lain dan pengurus. Jumlahnya adalah harus ganjil. Nah, paling sedikit ada 3 orang ya. Jadi ada 1 orang ketua dan 2 orang anggota pengawas. Ini ya strukturnya.
Pendirian koperasi baru. Jadi calon pendiri dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan untuk membahas pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih dengan model pendirian koperasi baru untuk KDKMP yang dihadiri oleh pemerintah desa atau lurah ya, masyarakat desa atau masyarakat kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal, dan unsur perempuan, serta pada yang saat sama dapat diadakan penyuluhan tentang koperasi oleh kementerian atau dinas kabupaten kota. Rancangan usahanya yaitu usaha model bisnis, mitigasi risiko, prospektur bisnis, serta kebutuhan modal dari usaha yang diselenggarakan oleh KDKMP yang membahas pertama nama koperasi, lalu nama para pendiri, alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi, lalu jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, anggota koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan wajib, bidang dan kegiatan usaha koperasi, mekanisme rapat anggota, pembagian sisa hasil usaha, perubahan anggaran dasar, dan ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum dan sanksi. Revitalisasi koperasi. Tahapan dalam melakukan revitalisasi koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif dalam bentuk KDKMP yaitu dinas sesuai dengan wilayah keanggotaannya melakukan koordinasi dengan pengurus koperasi tersebut. Dinas bersama pengurus koperasi melakukan identifikasi dan rencana aksi terhadap potensi koperasi tersebut untuk direvitalisasi. Koperasi yang layak direvitalisasi didampingi untuk menyelenggarakan rapat anggota. Jadi menyepakati pertama kesepakatan untuk ikut serta dalam program KDKMP, melakukan penggabungan badan hukum dengan koperasi tertentu dan menjadi koperasi KDKMP, lalu dinas berkoordinasi dengan koperasi tertentu dalam rangka penggabungan badan hukum koperasi, lalu mendampingi tahapan dan rapat anggota koperasi untuk menerima penggabungan badan hukum koperasi menjadi koperasi KDKMP, pengurus koperasi menyerahkan berita acara perubahan, yaitu penggabungan atau hasil revitalisasi dari koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif kepada NPAK. Tata cara penggabungan koperasi. Tahapan pertama yaitu melaksanakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan KDKMP. Pengurus dan koperasi yang akan menggabungkan diri dari koperasi yang akan menerima penggabungan masing-masing, koperasi akan menggabungkan diri dari koperasi yang akan menerima penggabungan menyelenggarakan rapat anggota. Jadi pengurus dari koperasi yang akan menggabungkan diri dan koperasi yang akan menerima penggabungan menyampaikan salinan berita acara anggota tersebut kepada anggota, kreditur, pihak terkait, pejabat berwenang dalam rangka memberitahukan tentang status penggabungan koperasi. Dalam anggota koperasi yang akan menggabungkan diri tidak bersedia menjadi anggota koperasi yang akan menerima penggabungan menyampaikan pendapat secara tertulis kepada pengurus koperasinya dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan berita acara rapat anggota. Setiap kreditur koperasi dapat menyampaikan secara tertulis penagihan sejumlah uang yang menjadi haknya dalam jangka waktu 30 hari sesuai menerima pemberitahuan rencana penggabungan koperasi kepada pengurus koperasi disertai bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan tembusan kepada pejabat kementerian atau pejabat dinas provinsi kabupaten kota sesuai wilayah keanggotaan koperasi. Pihak lain yang karena perubahan status tersebut yang mungkin akan mengalami kerugian dapat mengajukan permintaan ganti rugi dalam waktu 30 hari sesudah menerima pemberitahuan rencana penggabungan koperasi. Pengajuan permintaan ganti rugi disampaikan kepada koperasi yang bersangkutan disertai tembusan kepada deputi yang membidangi kelembagaan pada kementerian dan kepala dinas provinsi kabupaten kota sesuai wilayah keanggotaan koperasi dengan bukti tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu tahapan keduanya, jadi dihadiri rapat masing-masing koperasi ya yang akan bergabung memutuskan yaitu susunan panitia penggabungan, lalu tata cara pengalihan keanggotaan dan tata cara pengalihan aset dan kewajiban koperasi. Panitia penggabungan yang telah terbentuk tugasnya itu membuat rancangan perjanjian penggabungan koperasi, menetapkan permodalan koperasi dan besaran pokok dan simpanan wajib, menetapkan pemenuhan hak dan kewajiban anggota yang tidak setuju penggabungan dan menyatakan diri keluar dari anggota koperasi, lalu menetapkan tata tertib pemilihan pengurus dan pengawas ya, menetapkan status pengelola dan karyawan koperasi, dan menetapkan rencana perubahan anggaran dasar koperasi, lalu menyelenggarakan rapat anggota penggabungan koperasi. Nah, tahapan ketiga,
Rapatan anggota penggabungan koperasi dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang akan menggabungkan diri, dan koperasi yang akan menerima penggabungan itu memutuskan, pertama, rancangan perjanjian penggabungan yang disusun oleh panitia penggabungan, lalu membahas pokok materi rancangan perubahan anggaran dasar, mengesahkan rancangan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan yang disusun panitia penggabungan, ada pengesahan keputusan, dan pengesahan permodalan koperasi dan besaran simpan pokok wajib. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian penggabungan dilakukan oleh kuasa rapat anggota masing-masing koperasi. Pengurus koperasi memberitahukan dan melaksanakan pembayaran simpanan kepada anggota yang menyatakan diri keluar dari anggotaan dan kepada kreditur serta ganti rugi kepada pihak terkait yang dirugikan. Pengalihan aset dan pasifah koperasi yang menggabungkan diri kepada koperasi yang menerima penggabungan dimuat dalam berita acara pengalihan aset. Pengalihan aset dan pasifah dimaksud dilaksanakan 90 hari setelah kewajibannya dibayar terlebih dahulu kepada seluruh kreditur koperasi yang bersangkutan. Nah, tahapan keempat itu pengurus koperasi yang menerima penggabungan menghadap NPAK untuk dibuatkan akte perubahan anggaran dasar. Lalu menerima penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada kementerian yang menyelenggarakan usulan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu menggabungkan diri, segera menyelenggarakan rapat pembubaran koperasi setelah menerima SK pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan. Lalu SK pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan dan SK pembubaran koperasi telah bergabung diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, ini bidang usaha KDKMP ya. Jadi harus diperhatikan adalah pertama kebutuhan anggota, lalu kelayakan usaha, potensi desa, peluang pasar, pengembangan usaha di masa mendatang. Nah, penyusunan proposal atau studi kelayanan usaha pada DKMP memuat analisis minimal. Pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, lalu teknis dan operasional, manajemen dan organisasi, keuangan dan permodalan, legalitas dan perizinan, serta sosial dan lingkungan. Jenis gerai yang mendukung usaha KDKMP yaitu gerai sembako, obat murah atau apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan, dan kegiatan usaha lain sesuai dengan penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa. Jadi kalau KDKMP menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usaha dan layanannya, memiliki situs yaitu kop.id ya. Jadi perizinan usaha koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga atau otoritas terkait masing-masing sektor usaha. Kegiatan usaha KDKMP yaitu gerai sembako atau perdagangan obat-obatan, kantor, unit simpan pinjam koperasi, klinik desa, aktivitas cold storage atau logistik ya. KDKMP dapat melakukan usaha selain kegiatan usaha sesuai program pemerintah ya, kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan usaha dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih bersinergi dan berkolaborasi antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan syarat mutlak yang demi terwujudnya pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih. Semoga dengan terwujudnya koperasi desa dan kelurahan merah putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat desa, serta menjadi contoh yang baik bagi desa atau kelurahan lainnya dalam mengelola potensi ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih. Jika ingin materi ini, silakan follow akun TikTok saya dari DM, lalu sebut namanya, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Mohon maaf jika ada kata salah, kurang lebihnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.